Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan eh, tentu yang spesial adalah sahabat wisata desa. Nah, kali ini saya berada di Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Di samping saya, Bapak Slamet, selaku Bapak Kepala Dusun, sekaligus Ketua Pok Darwis, Pok Darwis Desa Wisata Mandiri Energi Samirono. Wow, Pok Darwis Desa Wisata Mandiri Energi Samirono. Menarik sekali ketika kita bicara tentang desa. Jadi hampir di seluruh pelosok desa memiliki sebuah potensi. Nah, kebetulan kali ini kita masih menjadi satu pembicaraan yang hangat, trend topik terkait dengan pengadaan tabung gas. Tentu ini bagi Bapak Ibu semua yang berada di pelosok, terutama untuk ibu-ibu, menjadi satu hal yang tidak mengenakan ketika mencari gas susahnya minta ampun. Pagi tadi kebetulan saya ada rapat kecil di sebuah komite sekolah, juga semua bercerita tentang gas. Jadi satu kita di sini mencari gas sampai puluhan kilometer, dapatnya satu bahkan tidak mendapatkan. Nah, di Desa Samirono ini ternyata ada satu keunggulan yang sangat luar biasa, menjadi unggulan dari paket wisata. Betul. Terkait dengan kemandirian energi. Pak Slamet, bisa disampaikan Pak maksud dari kemandirian energi di Desa Samirono ini Pak? Iya. Kenapa Desa Samirono menjadi desa wisata mandiri energi? Itu dikarenakan memang dari petani ternak sapi, mayoritas petani ternak sapi itu sekarang sudah hampir semua atau 30%-nya dari warga masyarakat Desa Samirono. Tapi kalau 50%-nya dari peternak sapi itu sudah pakai biogas. Oke. Itu jadi, sejak kapan itu Pak memulai permulaan biogas ini di Desa Samirono Pak? Biogas di Desa Samirono itu sudah ada tahun 1990. Oke. Itu pertama kali ada di tempatnya Bapak Suyut Pongangan. Itu dulu selaku ketua kelompok tani, dan kebetulan waktu itu diangkat juga menjadi PLT Kadus. Oke. Dusun Pongangan. Dusun Pongangan. Kalau di sini dusun apa Pak? Ini Dusun Tawang. Dusun Tawang. Jadi Samirono itu kerajaannya di mana? Di Dusun Samirono. Jadi Samirono. Di Desa Samirono itu ada 5 dusun. Yang ada Dusun Samirono, Dusun Tawang, Dusun Watulawang, Dusun Pongangan, dan Dusun Kenda. Oke. Tadi saya singgung, dan tentunya ini informasi yang sudah dikenal di urusan kelompok sadar wisata di Kabupaten Semarang, bahwa tempat Desa Samirono ini menjadi salah satu desa wisata yang cukup dikenal. Nah, kalau kita ngomong terkait desa wisata, berarti selain dari kemandirian energi berupa pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi biogas ini, apa saja Pak yang ada di Samirono Pak? Ya, kalau dari saudara-saudara yang mau berkunjung ke Desa Wisata Samirono, itu banyak sekali paket-paket pilihan yang ada di Desa Samirono. Salah satunya yang kita menjadi unggulan itu biogas atau pemanfaatan limbah sapi yang digunakan oleh masyarakat menjadi bahan untuk memasak. Oke. Itulah dari situ itu banyak sekali pengembangannya di Desa Mandiri Energi itu, dengan yang berkaitan dengan peternakan. Itu limbah biogas itu dimanfaatkan menjadi pupuk organik,
Jadi bisa beredukasi dengan pupuk organik, dan susunya selain dijual ke lapak-lapak, juga kita manfaatkan sebagian untuk menjadi dibikin sabun susu. Oke. Itu Berarti biogas itu dihasilkan dari kotoran sapi. iya, Sementara setelah gasnya kita ambil, itu masih bisa dijadikan menjadi pupuk organik, pupuk organik ampasnya dari seluruhnya. kotoran. Iya, betul. Kemudian dari sapi itu sendiri juga mengeluarkan menghasilkan susu Susu. sapi yang dimanfaatkan selain untuk dijual, tapi juga diproduksi sabun, Sabun, kemudian permen, kemudian ada kerupuk susu, yogurt. kerupuk susu. Oke, kerupuk susu. Nah, Pak, selain dari itu, Pak, tentang wisata alamnya, Pak, yang Iya. potensial di Samirono, Pak, atau mungkin budayanya, Pak. Jadi kalau berkaitan dengan wisata alam, memang kita memanfaatkan potensi alam itu yang ada di Desa Samirono. Jadi kita tidak membuat Sesuatu yang baru, sesuatu ya? yang baru. Oke. Belumlah, tapi kita memanfaatkan kearifan lokal. Jadi Contohnya, Pak? kearifan lokal yang ada di Desa Samirono, contohnya tentang adat istiadat kenduri, adat kebudayaan, atau pentas kesenian, kenduri. Oke. adat kesenian. Terus kearifan lokalnya mungkin ada pancamain atau permainan tradisional, permainan jadul-jadul atau permainan zaman dulu. Di antaranya ada sreng, ada permain egrang, dan lain sebagainya. Dan dengan pancamain itu kebetulan kita sudah dapat piagam dari BP Jawa Tengah atau nasional, Pak? nasional. Wow. Pancamain itu. Jadi waktu itu yang datang ke sini dari Bapak Kementerian siapa tuh? Oke. Jadi Desa Samirono ini sudah mendapatkan pengakuan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia BPIP atas gerakan peningkatan UMKM ini 2023. Oke. Keren sekali dari BPIP ya ini ya. Oke. Desa Samirono atas namanya, Pak? Iya, Desa Samirono. Oke. Nah, oke. Jadi selain kemandirian energi, tadi disampaikan tentang kearifan lokal, bahkan cara kenduri pun bisa dijual, guys. Ini menarik sekali. Kemudian kesenian, tentu semua tempat, semua desa memiliki sebuah kesenian. Tampilan dari kesenian ini kita suguhkan, bahkan wisatawan nanti selain menikmati suguhan kesenian juga ikut bisa larut ya, Pak ya. Betul. Ikut menari rame-rame ya. Kemudian dari permainan tradisional juga disampaikan, permainan tempo dulu, permainan jadul. Nah, ini justru menjadi saya daya tarik yang sangat luar biasa ya, Pak ya. Iya. Oke. Pak, terkait dengan wisata lokal, wisata tadi disebutkan kita tidak membuat sesuatu yang baru. Betul. Artinya potensial yang sudah ada itu kita suguhkan, kita sampaikan, begitu ya, Pak? Kenapa itu menjadi semacam keyakinan bahwa yang lokal, yang jadul, yang alami itu laku, Pak? Saya punya keyakinan gini. Jadi tujuan kita membentuk desa wisata itu adalah tujuannya ingin mengangkat kesejahteraan masyarakat. Bagaimana cara kita mengangkat ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, tapi kita tidak istilahnya kita bantu dengan nominal uang, kita bantu dengan beras, tapi kita bantu dengan semacam edukasi. Jadi di sini itu tujuan kita dengan ramah lingkungannya, itu makanya kita punya bank sampah
yang sampah-sampahnya dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan, jadi bisa beredukasi menjadi edukasi kerajinan tangan dari barang bekas. Salah satunya ini kan dari barang bekas. Nah, ini adalah kita bentuk namanya kelompok kreativitas. Kita sudah punya kelompok kreativitas. Jadi dari biogas kita bentuk kelompok biogas. Oke. Akhirnya menjadi pengolah pupuk, dan pupuknya sampai sekarang juga laku. Nah, dari potensi-potensi yang ada di masyarakat itu yang kita angkat, jadi kita kembangkan. Kalau kita membuat yang baru, akan kesulitan mengajak masyarakat untuk bisa mengakses atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang baru. Tapi memang yang lokal itu yang sudah ada, Wah, masyarakat pasti sudah bisa. keren Itu yang sekali. kita angkat. Keren sekali, sahabat desa, sahabat kreasi. Ini satu hal yang natural banget, tapi menjadi punya nilai sekaligus berdampak luar biasa. Nah, Pak Slamet, Iya. ini dimulai dari kapan atau semenjak kepemimpinan Pak Slamet atau sudah bertahun-tahun yang lalu sudah berjalan? Jadi untuk desa wisatanya itu kita dapat SK Bupati itu 2019. Oke, itu jenengan sebagai Waktu itu di sini saya masih jadi kepala dusun, tapi waktu dari situ saya mengangkat ini dari wisata ini dari dusun Tawang dulu, Pak. Tawang. Dari dusun sini, Tawang sini. Gitu. Jadi ini embrionya. Ya, di sini. Saya Oke. pertama kali ada di desa wisata di sini. Desa wisata Samiron sudah ada, cuman tidak berkembang. Saya tidak jadi pengurus apa-apa, cuman saya memanfaatkan karena saya sebagai kepala dusun di sini. Potensi Tawang dulu yang kita angkat. Apa Pak ketika itu Pak? Sampah. Oke. Jadi sampah. kampung sampah. Oke. Nah, Tawang ini terkenal dengan namanya kampung sampah. Nah, Kenapa disebut kampung sampah Pak? ya karena memang mohon maaf dari SDM-nya rendah, masyarakat sini pendidikannya kurang. Masyarakat rata-rata menjadi pemulung, Pak. Oh gitu, Jadi memang banyak pemulung. Banyak pemulung. Oke. Terus? Nah itu saya bikin organisasi, saya bikin kelompok. Itu sampai 3 kali baru bisa jadi. Pertama kelompok bubar, kedua bubar. Ini bagaimana saya ingin mengembangkan ini. Akhirnya saya membentuk bank sampah, itu membuat bank sampah. Oke. Dan itu kebetulan sudah waktu itu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten sudah berkunjung ke sini, dan kita setiap bulan kita harus juga laporan mengenai bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Yang dilakukan apa ketika itu Pak? Bank sampah itu Pak? Yang di bank sampah yang kita lakukan hanya mengumpulkan sampah-sampah masyarakat yang ada di masyarakat. Kita sediakan karung, Pak, 2 karung, Pak. Di rumah-rumah? Di rumah-rumah. Yang satu organik, yang satu barang laku. Oh, yang barang karung apa itu, Pak? Karung bekas urea atau bekas tempat-tempat katul atau apa itu. Berarti karung biasa itu ya? Ya, karung biasa. Itu saya suruh membedakan 2 macam. Sampah laku dan tidak laku. Oke. Yang sampah laku itu nanti diambil sama pengurus bank sampah, ditimbang, itu dihargai nominal uangnya, di nominal uang. Terus yang tidak laku kita buang. Tapi dari situ masyarakat kontribusi ke pengurus setiap bulannya itu 10.000. Oh, bayar gitu ya? Bayar 10.000, tapi dia masih dapat untung di mana? Dia daripada sampah tadi yang dibuang sia-sia, kita kumpulkan, ditimbang akan menjadi nominal uang. Terus? Setiap tahun bongkarnya, Pak. Oh, gitu. Setahun sekali. Oke, terus ketika itu setahun sekali perdana membuka uang yang didapat dari sampah yang laku itu berapa, Pak? Rata-rata itu per rumah itu bisa ada yang 250, ada yang 200.000. Itu hanya sampah yang harusnya yang mungkin sudah tidak terpakai lagi. Terus itu di wujud tunai diberikan? Tunai, Pak. Dikasihkan lagi ke warga? Iya, kita bikin buku tabungan itu. Bikin tabungan setiap... Itu berjalan dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 2018. Oke, sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, menarik satu hal yang dilakukan oleh Pak Slamet ini sebagai kepala dusun sekaligus penggagas desa wisata Samirono berarti Pak jenengan? Saya bukan penggagas desa wisata Samirono, saya penggagas
desa wisata, Tawang. cuman di dusun Tawang sendiri. Karena Tapi waktu berdampak sampai ke Samirono gitu ya. nah, waktu itu ada kunjungan dari juga dari SCTV, dari TV Kompas ke sini, saya mengundang Pak Kepala Desa. Oh gitu. Di Kepala lokasi desa, mana? Lokasinya dulu Pak? waktu itu di situ Pak, Oke. di daerah yang lama itu. Nah, dari situ Pak Kepala Desa minta kalau bisa dikembangkan tingkat desa. Oke, kalau memang masyarakat dengan cara desa, itu. iya. Oke. Kalau memang masyarakat desa Samirono itu siap nggak apa-apa, silakan di tingkat desa. Karena waktu itu Tawang sudah dapat kunjungan dari mana-mana Pak, dari Demak, dari SMP, SD dan sebagainya. Apa ketika itu prioritas yang dikunjungi itu apa? Sampah Pak, belajar membuat kerajinan sampah, cara memilah sampah. Yang memang yang ada di Tawang itu gitu loh. Itu aja. Itu Jadi, ya menarik sekali. kan. Jadi perjalanan dari sampah yang dikelola oleh yang ngelola siapa ketika itu Pak? Anak remaja? Anak remaja. Anak remaja. Anak remaja. Terus pendapatan dari anak remaja itu apa Pak? 10.000 itu tiap bulan? Jadi gini, Ya. saya hanya saya bikinkan istilah mengenai keuangannya. Oke. Itu pertama itu untuk tolong masyarakat ini, istilahnya teman-teman ini bekerja dengan diniati ibadah. Oke. Satu. Karena kenapa? Kalau kita bekerja bayarnya tidak full, tapi kita niat ibadah. Jadi pertama masyarakat itu membuang sampah itu kan mudah Pak, kalau ada yang habis. Nah dari penghasilan dari itu yang 50% itu untuk operasional pengurus. Oke. Yang 10% itu untuk kas. Yang 10% lagi untuk apa tuh? Kas dusun. Jadi kita mengembalikan ke kas dusun, ngisi kas dusun. Yang 10% untuk dana sosial, 5% untuk dana cadangan, 5% itu mohon maaf untuk ngasih bunga yang nabung sampah tadi loh Pak. Oh Itu tambahan lah istilahnya. Oh gitu. Ada yang nabung juga? Nabungnya belum, tapi nabungnya dari sampah. Dari tadi tuh. Oh, iya, dari sampahnya pengembangan dari. Oke. Jadi misalkan dapatnya 10.000, mungkin ada yang 5% tadi dari kontribusi itu kita bagi-bagi ke situ. Sampai sekarang masih jalan Pak? Masih jalan Pak. Terus pengurus dari dulu dan sekarang berganti atau masih sama? Masih sama Pak, masih sama. Masih sama. Wow, kapan waktu pas ada kegiatan itu? Nah, tiap hari dia ngambilin atau tiap berapa hari? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya. Kalau sampah yang tidak laku itu 1 minggu sekali ya bau Pak. Jadi gini, karena dengan adanya bank sampah itu masyarakat ini akhirnya teredukasi. Jadi maka dia kan sampah kan tidak terlalu menumpuk. Iya. Jadi ya sampah yang istilahnya yang laku dan tidak laku itu tidak numpuk, jadi tetap nggak ada bau ya Mas. Oh, dia sudah memilahnya sendiri. Sudah memilah dari masyarakatnya. Lah ini manfaat dari sebuah edukasi, tetapi memang Pak Slamet menggunakan cara yang benar-benar real ya Pak. Iya. Bahkan keuntungan untuk masyarakat itu bisa dinikmati gitu ya Pak. Betul. Ya. Oke. Nah, terkait dengan sampah nih, akhirnya trial di dusun Pak Slamet, dusun Tawang ini diduplikasi oleh seluruh dusun. Iya. Samirono. Akhirnya jadi desa tuh. Nah, akhirnya satu desa mengadopsi dengan cara ini. Ya. Dan ini mungkin menjadi sebuah mungkin salah satunya yang membuat desa Tawang ini dikenal oleh desa-desa lain di luar. Iya. Kemudian tentunya tidak kalah pentingnya mengangkat nama desa Samirono. Betul. Oke. Jadi oke. Perjalanannya lumayan juga. Nah, sekarang yang lebih spesifik Pak terkait dengan kemandirian energi. Ya. Kalau saya rangkum, ini ada sekarang yang membuat sebanyak yang memakai ada sekitar 160 kakak, betul Pak? Betul, 160 kakak. Itu dengan 8 komunal, betul nggih? Betul, komunal. Ditambah
masing-masing individu sekarang juga banyak yang membuat. Banyak, Ada banyak. berapa yang membuat? Ratusan kalau yang individu, Pak. Berarti nggak Satu desa itu ratusan. hampir semua peternak sapi punya komunalnya. Ya, hampir semua peternak sapi itu punya biogas. Hampir. Cuman karena gini, kadang walaupun punya ternak sapi, tapi kadang lahannya yang nggak ada. Oke. Nggak bisa. Sebetulnya dari pemerintah desa itu juga sudah memfasilitasi setiap tahun pengajuan ke SDM. Itu. Nah, kebetulan dalam jangka waktu 3 tahun ini kita dapat 80 titik. Itu yang lewat SDM. Terus ada yang jalur dinas lingkungan hidup ada. Oke. Jadi sekarang sudah ratusan lah yang perorangan. Oke. Perorangan. Itu semenjak tahun 2000. Kalau pertama kali itu tahun 1990. Oke. Tapi untuk gencarnya itu mulai 2021. Oke. Jadi di catatan saya semenjak 2021 ini memang banyak dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Semarang, kemudian juga dari Kementerian SDM, Betul. kemudian ada satu yayasan Sion dari Salatiga. Betul, ya, yang memang ikut mensupport, mendampingi ya, untuk pengembangan kemandirian energi. Sahabat desa, sahabat kreasi, bahwa pemanfaatan dari limbah kotoran sapi ini ternyata bisa dimanfaatkan gasnya untuk memasak. Jadi di Desa Samirono atau Dusun Tawang, Pak, 160 kakak yang memakai biogas ini, Pak. Desa Samirono. Desa Samirono. Kalau di Tawang sendiri ada 28 titik. Oh gitu. 28 titik perorangan. Tidak ada yang komunal. Perorangan berarti semua. Individu semua? Individu semua. Wow. Jadi di tempat ini, di Dusun Tawang ini, desanya Samirono, sebanyak 28 titik itu komunalnya milik pribadi. Artinya komunal itu lubang untuk tandonnya ya Pak ya? Iya betul. Komunal itu besar Pak. Oke. Kalau pribadi kan perorangan kan 6 GP. Komunil dari wong kecil. Oke. Jadi kalau masyarakat Tawang itu yang istilahnya peternak sapi itu sekitar 30. Di Tawang, di ini? 32. Oke. Tapi yang sudah punya biogas itu 28. Nah dari situ saya bikin kelompok Pak. Bikin kelompok, yuk kita bikin kelompok mengolah pupuk. Nah, sekarang jadi tempat pupuk organik. Bahkan pupuk organik alhamdulillah kemarin juga diambil orang mana itu Pak? Lorbawen itu Pak. Karangjati. Oh, jadi itu hampir setiap 2 bulan pasti ambil. Oh. Jadi dari 32 peternak sapi kotorannya bisa diolah menjadi 2 sumber hasil ya Pak ya. Yeah. Satu sebagai biogas untuk masak, kemudian diolah lagi menjadi pupuk organiknya. Nah, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, bicara tentang kemandirian energi, ini mungkin satu hal yang patut dicontoh, patut kita tiru, di mana kita yang memiliki ternak sapi tentunya. Ternak sapi. Kalau untuk ternak kambing Pak, bisa enggak Pak? Sebetulnya ternak kambing itu bisa Pak. Cuman itu kalau peternak kambing itu kan kotoran kambing itu kan ini ya keras ya. Oh gitu. Harus istilahnya dilebur dulu. Lebur dulu. Oke. Jadi selama ini emang yang diolah kotoran sapi, baru kotoran sapi ya Pak? Kotoran sapi karena memang gas yang terbaik itu memang dari kotoran sapi. Nah ini. Kan dari ada kotoran babi bisa. Kambing bisa, ayam bisa, mohon maaf, kotoran kita pun bisa sebetulnya. Okay. Cuman ya memang kalau waktu saya belajar waktu itu di Jakarta, di SDM Jakarta itu yang paling baik mengandung gas itu kotoran sapi. Oke. Pak, bisa cerita Pak sedikit Pak sekarang pengolahannya menjadi gas sekarang Pak dari kotoran sapi ini. Berarti maaf, nya sapi atau kotorannya sapi diapain itu Pak? Jadi prosesnya kotoran sapi itu kita kumpulkan yang jangan sampai istilah ada kotoran-kotoran seperti sisa makan masuk ke situ ya.
Itu Berarti khusus kotoran sapi ya? khusus kotorannya sama urinnya. Oke, oke. Dimasukkan ke tabung inlet, terus diolah. Itu tabungnya itu apa bentuknya? Seperti ini. Beton, nah, beton. Oke, beton ya. Beton. Terus itu dicampur. Kalau sudah dicampur, Dicampur dengan apa? urin atau air biasa. Oh, bisa. berarti cuma di ini ya? Cuma gini. Diaduk ya? Diaduk. Tujuannya? Itu supaya ada molekulnya itu tumbuh. Oh, ada molekulnya itu berarti sudah mengandung gasnya. Jadi ada molekul itu ini gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung. Jadi ngudeknya ya anu Pak, rata gitu ya? Rata. Oke. Terus kalau masuk di gester itu jangan terlalu cair, jangan terlalu kering. Ya ini harus gitu. harus pas ya. Imbang. Jadi perbandingannya 1:1. Oke. Kotoran 1 kilo ya airnya 1 kilo. Oke. Gitu. Ketika sudah diaduk dan menggelembung, terus kita masukkan ke digester, Pak. berarti ada saluran lagi, Ada pipa, penambung, iya pipa. pakai. Masuk ada penampungan besar tadi yang diameternya kalau untuk perorangan itu 6 kubik itu masuk ke situ, dia udah proses sendiri gasnya. Oke. Udah proses sendiri, ada saluran ke itu tanpa campuran apa Pak? Tanpa campuran. Tanpa campuran ya. Tanpa campuran. Jadi murni dari kotoran sapi dan urinnya. Ya betul. Oke. Antara namanya apa? Lobang apa? Atau apa tadi? Begester. Digester. Pertama dan kedua ini, yang pertama sebesar apa, sekecil apa, yang kedua sebesar apa, sekecil apa, Pak? Kalau itu kan tergantung ini, Pak. Tergantung jumlah kotoran. Kapasitas. Oke. Kapasitas. Minimalnya harus berapa, Pak? 80 cm kalau ini yang inlet. 80 cm diameter. Diameter 80. Bundar kotak. Bundar. Oh, kedalaman? Kedalaman 80 sama. Oh, kayak bis itu ya? Iya, seperti bis beton itu loh. Oke. Kalaupun pakai bis beton bisa juga sih sebetulnya. Terus setelah itu sudah ada saluran pipanya. Saluran pipa masuk ke digester. Jadi ada stop kerannya. Enggak ada, Pak. Cuman ditutup pakai kayu biasa. Oh, gitu. Ya ngalir kan? Ngalir, oke. Ngalir. Terus di situ ada saluran gasnya. Pakainya apa? Pipa? Pakai paralon. Kecil berapa diameter? Ini setengah in ya. Setengah in atau 3/4 itu. Oh, gitu ya. Terus pakai keran-keran biasa? Ya, pakai keran biasa. Nyala itu? Nyala. Gitu. Jadi mudah sekali ya, guys. Betul. Jadi sangat-sangat membantu masyarakat. Mohon maaf, pertama lingkungan kita jadi bersih, ramah lingkungan. Akhirnya yang dulunya kotoran sapi itu baunya minta ampun, sekarang kalau udah jadi dikelola pakai biogas sudah nggak bau lagi. Oke. Gitu. Di dalam tampungan apa tadi, digester tadi, itu berapa lama Pak nanti berganti? Tadi dikatakan nanti akan keluar sendiri. Betul. Nah itu bagaimana Pak? Jadi gini, kan sebetulnya kalau tergantung kita sapi juga ya Pak. Sapi itu kan minimal 2. Kalau 2 itu paling tidak kita pengisiannya itu 3 hari baru. 3 hari ngumpulin kotorannya itu kan 3 hari. Ya berarti 3 hari Pak. 3 hari ganti udah keluar sendiri kan. Dia yang ampas tadi keluar sendiri? Lewat mana itu keluarnya Pak? Lewat outlet, namanya outlet. Ada. Itu nggak perlu buka, nggak perlu tutup? Enggak. Dia keluar sendiri? Keluar sendiri ada. Terus langsung bentuknya keluar tadi padat? Masih cair Pak, masih cair. Kita ada kotak lagi untuk penampung cair, penampung padat. Nanti yang padat diambil, disingkirkan. Disingkirkan, dikeringkan, kering, kita bawa ke pupuk, pengolahan pupuk organik. Sudah berapa lama jenengan masak menggunakan biogas ini Pak? Saya 2021. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, biogas ini selain digunakan untuk masak apa aja? Sebetulnya manfaatnya untuk lampu. Terus untuk, kalau di tempat saya baru, karena lampunya belum ada, untuk masak nasi, masak sayur dan sebagainya. Air dan sebagainya. Jadi alhamdulillah setelah ada biogas ini memang saya tidak pernah beli gas lagi. Dari tahun 2021. Sahabat desa, sahabat kreasi, mau tidak pakai tabung gas, cukup beli 2 ekor sapi. Betul. Oke, jadi minimal harus 2 ekor sapi. Satu pun bisa, asal dengan catatan kuncinya digester itu penuh dulu.
Oh gitu. Gitu. Oke, satu juga bisa. Nah, ini satu hal yang menarik bagi sahabat-sahabat semua, terutama yang ada di desa. Eh, Ketika bicara desa, maka sebuah potensi yang sangat luar biasa. Ketika bicara desa, tentu di situ ada sebuah peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, ngomong-ngomong tentang kemandirian energi, jadi salah satu kotoran yang terbaik yang menghasilkan biogas ini adalah sapi. Dan di Dusun Tawang, Desa Samirono ini sudah sangat termasuk dikenal sebagai kemandirian energi. Tadi sudah disampaikan, bahkan bantuan dari Kementerian SDM juga sudah Sangat-sangat bergulir membantu ya. di sini. Nah, masyarakat, warga mengembangkan dengan membuat komunal mandiri. Ini dengan cara juga yang sangat sederhana, tentu kita sudah tidak repot lagi dan dibingungkan lagi dengan kebijakan pemerintah yang prematur terkait dengan tabung gas. Oke, sahabat desa, sahabat Gasi, kita akan lihat langsung nanti seperti apa pemeliharaan sapi, termasuk pengolahan kotoran sapi hingga memasak dengan kotoran sapi, gasnya maksudnya. Ya, Oke, betul. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.